Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, hari ini Bapak coba tampilkan materi lompat jauh. Sebelum Bapak masuk ke materi, kita perkenalan. Bapak di sini sedang uji kinerja namanya UKIN dalam mata kuliah PPG dalam bidang olahraga profesional ya, untuk menjadi guru olahraga yang profesional. Nama Bapak adalah, atau nama saya Sutadi Arum Santoso ya, SPD. LPTK atau kuliah di perguruan Universitas Patimura Ambon. Ya, lumayan cukup jauh. Tapi memang ini karena dalam keadaan daring, syukur tidak ada masalah. Ya, alhamdulillah bisa sampai uji kinerja dengan perjalanan yang luar biasa. Yang memang kuliah yang 3 bulan dan ini bulan terakhir, masa-masa terakhir. Mudah-mudahan Bapak juga dikasih kemudahan, lulus dengan mudah ya, tanpa suatu hal apapun. Untuk itu kita coba masuk ke materi ya. Materi hari ini namanya lompat jauh ya. Kita coba dalam atletik itu ada lompat jauh atau lompat, lari, lempar, jalan ya. Itu banyak lagi. Tapi kita pada spesifik adalah lompat jauh. Dan sebelumnya ada materi-materi yaitu lari jarak pendek. Sebelum kita masuk materi, coba Bapak kita berdoa ya, berdoa terlebih dahulu. Bapak yang pimpin. Oke. Sebelum kita berdoa, coba pada siap berdoa untuk yang baik, posisi. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Selesai. Oke, kita absen terlebih dahulu ya, untuk mengetahui jumlah yang hadir ya. Mungkin hanya beberapa yang Bapak absen. 10. Ahmad, Amalia, Andika, Arya, Bintang, Cindy, Dapa, Dandi, Devina, Dwi Sekar, Edi, Erika, Paran, Iqbal, Imam, Jatasya, Jilan, Kaila, Malika, Macika, Macika, Muhammad Abdul Salam, Muhammad Afwan, Muhammad Rafi, Mutia, Panji, Rangga, Ridho, Rodiati, Sabita, Salpa, Setiadi, Siti, Syaki, Wulandari. Oke, terima kasih. Yang tidak hadir sakit ada 3 orang ya. Yang sakit ada 3 orang. Jadi cukup baik kita kehadiran hari ini. Oke, sebelum kita masuk materi, kita coba kasih motivasi kamu pantun ya. Kita orang Jakarta, di KT mau apa ya, harus butuh namanya pantun. Nah, biasa dipakai buat palang pintu ya kalau dalam pernikahan. Begitu juga kita awal masuk ke materi, kita coba lagi ya. Ikan bandeng di lautan Atlantik, kita rebus hangat-hangat. Abang-abang yang ganteng dan neng-neng yang cantik. Hari ini kita lakukan materi terus dengan semangat. Oke, disambung-sambungin. Namanya juga orang Jakarta, ya kan?
Oke, kita lanjut ke materi, yaitu kita nanti kita pemanasan. Pemanasan dulu dipimpin oleh Syaki. Katanya biar dapat ininya esnya banyak ya kan. Oke, kita bangun. Kita pemanasan, siap, red. Siap. Oke, Pak. Oke. Oke, ya, mulai. Yang lain tempatnya itu. Semangat. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi TNI. 1, 2, Ini ada dulunya atlet nasional keturunannya. Pemecah rekor lari 400 gawang. Ya, di sekolah kita ada. Ini sangat luar biasa ya, ngebela sampai tingkat Asia, bukan Asia Tenggara lagi. Pemecah rekor berpuluh-puluh tahun. Namanya Marta Lekaransi. Ya, senior bapak. Jadi cewek pelari 400 meter gawang. Mudah-mudahan kamu tahu kalau di sini ternyata banyak atlet nasional yang memang levelnya sampai ke internasional juga. atlet Pak. Walaupun dia keturunannya minimal kamu tahu, oh di ini ada. Ya. Kalau untuk lompat jauh ini ada namanya Maria Loando atau Maria Loanda. Ya, itu lompat jauh sampai Asia juga. Oke, terima kasih ya. Pak nanya sama dia loh. Sudah. 1, 2, 3. Oke, setelah tadi pemanasan dinamis, kita coba statis yang gerak, ya. Oke, terima kasih tadi telah melakukan stretching ya, pemanasan dinamis, dan kita coba ke statis atau ke dinamis. Tadi statis, stretching, sekarang kita ke dinamis, ke pemanasan gerak, ya. Tetapi gerakannya tertuju pada materi kita, lompat jauh, ya. Jadi nanti kita lakukan dan Bapak mencontohkan, ya. Jadi tolong di sini, ya, di-shoot dulu Bapak melakukan gerakan, contoh dari gerakan-gerakan tersebut. Nanti kamu lakukan, ya. Oke, diantaranya ke arah running ABC untuk atletik, tapi kita gabungkan dengan gerakan materi lompat jauh, ya. Jadi tujuan dari lompat jauh adalah melompat dengan kaki 1 dan mendarat dengan kaki 2. Kita coba pakai gawang untuk bisa melompatnya ke atas, tujuannya lompatnya ke atas, ya. Karena yang dicari adalah lompat jauh itu tujuannya lompatnya ke atas. Dengan kamu lompat ke atas, maka kamu bisa mempertahankan gaya kamu atau gravitasinya sedemikian rupa
dengan resistan yang melambat atau berkurang dari gravitasinya ya. Jadi ada nanti contoh, oke dari Bapak mulai saja dari koordinasi skip. Ntar 3 gerakan kamu lakukan langsung, setelah itu lakukan ke belakang ya. Oke contoh gerakan, example now ya. Look at this. Oke skip ya. Mendekati gawang kita lompat. Hop. Ya mendarat dengan kaki 2. Oke terus ya jalan ya bergantian ya ke belakang. Sudah ke belakang, Gerakan 2. lakukan gerakan kedua, koordinasi kedua ya. Lakukan tendang ke depan ya, running ABC, tendang ke depan ya. Mendekati gawang, ancang-ancang, lompat, hop ya, begitu lagi. Oke berikutnya gerakan ketiga terakhir dari running ABC, yaitu gerakan angkat paha ya. Ini penting juga dalam melakukan nanti kamu sprint, harus kencang atau memaksimalkannya dengan angkat paha ya. Mendekati gawang begitu pula aku lakukan dengan melompat dengan satu kaki mendarat, kaki 2. Oke contoh lagi example ya, angkat pahanya, lompat ya. Sudah? Kira-kira ada pertanyaan dari sini atau mau diulang lagi? Yang ketiga angkat paha ya. Yang ketiga angkat paha, lihat nih angkat paha. Boleh pelan, tinggi, melompat, hop. Ya. Oke, siap semua? Oke, bangun, siap, gerak. Jangan manggil lagi video. Oke, siap. Tunggu di dulu. Nah, terus perbaiki. Tadi ada yang kaki 2. Di situ depan gawang kaki 1, hop. Depan gawang 1, terus jatuh 2. Ya, kita mulai lagi dari posisi yang kedua, gerakan gerak. Siap, fokus. Salah lagi. Yang cewek, ya terus, nggak apa-apa. Kaki 1. Melompatnya kaki 1, hop. Yang putih diperbaiki. Salah. Oh, makanya jadi susah. Kaki 1. Melompat dengan kaki 1. Ya. Melompat dengan kaki 1. Ya. Gerakan di situnya harus perhatiin ya. Fokus, melompatnya fokus. Ya. Lompat. Ya. Ibu. Ya. Salah. Kaki 1, lompatnya kaki 1. Ya. Ingat lompatnya kaki 1. Mendaratnya kaki 2. Mendarat kaki 2. Hop. Gerakan ketiga. Ya, angkat pak. Siap, fokus. Lompat. Hop, ya. Ya udah, ayo berikutnya langsung. Jalan. Hop, ya. Jalan. Angkat pahanya diangkat. Paha diangkat. Hop. Paha diangkat, bagus, good. Ya. Hop. Ya, berikutnya. Lompat. Hop. Oke, bagus semua nih. Ya, good. Ayo cepat ya, dipercepat. Ya, dipercepat ya. Dipercepat. Ya, jalan, go. Dipercepat. Ya, go. Siap. Go. Ayo. Hop, ya. Ya. Jalan langsung, peluit jalan.
Stop. Melakukan gerakan koordinasi running ABC dan tambahannya yaitu ada gerakan lompat jauh, ya, dengan memakai gawang untuk menstimulus gerakan lompat jauh tersebut. Minimal biar tahu yang namanya melompat, yang dibedakan adalah kaki satu lompatnya, mendaratnya kaki dua. Dan tujuan dari gawang tersebut adalah mediasi gawang itu untuk lompat ke atas. Ya, karena dalam lompat jauh itu kalau kamu lompatnya ke depan, maka gravitasi bumi akan menarik lebih cepat. Ya, ini hukum gravitasi bumi. Makanya dia lompatnya ke atas. Otomatis kalau kamu lompatnya ke atas dengan percepatan, maka kamu akan terciptalah gaya yang lebih jauh. Ya. Nah, karena kalau kamu lompatnya ke depan, dia akan jatuh. Tapi dengan kamu dibawa dengan lari percepatan, maka kamu akan bisa melompat lebih jauh. Karena hukum gravitasi bumi itu kalau kamu mendekati gravitasi bumi semakin cepat menyedotnya. Tapi kalau kamu menjauh dari gravitasi bumi, maka akan berkurang gravitasi bumi, ya. Ya. Namanya hukum biomekanik, ya. Gaya gravitasi semakin menjauhi, ya, bumi, maka makin dekat. Semakin mendekat ke bumi, makin kuat menariknya gravitasi buminya. Begitu juga kalau makin menjauh, kebalikannya, maka semakin berkurang, ya. Oke, kita coba persepsi dengan materi sebelumnya. Kira-kira dari lompat jauh ini dengan kemarin materi yang kemarin lari jarak pendek, apa yang kira-kira bisa kamu dapat nih? Atau yang kamu punya gambaran tentang lompat jauh sama lari jarak pendek kemarin? Sebelumnya, materi sebelumnya. Apa? Kalau lari jarak pendek harus ngapain nih? Larinya harus cepat. Ya, begitu juga lompat jauh, kalau larinya pelan, nggak ada gaya atau daya yang lebih kuat, daya dorongnya. Prinsip dari percepatan, namanya hukum percepatan itu adanya suatu gaya atau daya yang lebih kuat atau lebih cepat, maka akan menghasilkan lontaran suatu benda lebih jauh. Ya, itu ke ilmu fisika. Ya, hukum percepatan namanya. Tapi kalau kamu lambat, maka juga akan melontar suatu benda dengan gaya tersebut. Ya, kalau gayanya 10 Newton atau 10 ini, hasilnya ya 10. Ya, tapi kalau kamu keluarin gayanya 100, maka hasilnya 100. Ya, maksimal gayanya apa? Dikeluarin gayanya 100, ya percepatannya 100, maka hasilnya 100. Ya. Paham nih? Jadi sama dari lari jarak pendek ini apa saja kira-kira yang kamu ketahui? Kecepatan. Ya. Terus apa lagi? Ya. Ya. Dari lari cepat kemarin. Kekuatan. Ya. Fisik. Ya. Larinya kekuatan. Oke. Bapak akan coba lanjut ke materi yaitu lompat jauh dengan mencontohkan beberapa gaya. Tapi kita awali dengan itu materi itu pendahuluan yang harus kamu ingat. Oh, kita itu berjiwa nasional, ya. Minimal kamu mengenal yang namanya atlet nasional lompat jauh ini yang tadi Maria Londa, ya. Itu pemecah rekor pun lompat jauh, ya. Dia sekitar lompatan 6.31, ya. Jadi kalau cowok-cowok SMA kalah sama dia, ya. Cowok SMA kalah. Cowok-cowok SMA 6 meter sekian, 6 meter 0, 6 meter 10 rekornya, ya. Nah, untuk rekor nasionalnya cowok itu 7 meter 37, 7 meter 37, ya. Yang Bapak ketahui. Ya, sebelumnya rekornya Agus Reja yang zaman Bapak tahu itu 7 meter 25. Ya, 725 rekornya.
Dan dipecahkan lagi yang sekarang Bapak kurang mengikuti yang untuk lelaki, tahunya yang Maria Londo ya. Itu sekitar 6 meter ya, 6 meter 31 ya. Untuk itu kita harus yakin bahwasanya kita juga ada atlet yang sampai ke tingkat nasional ya. Ini kalau dalam ilmu pembelajaran Merdeka Belajar adalah jiwa nasional, kita harus tahu, harus semangat bahwasanya kita bisa. Udah kita Bapak kasih tahu biar kamu punya semangat nasional yang tinggi, bahwasanya kita punya atlet nasional yang sekelas Asia pun ada ya. Mudah-mudahan di sini pun ada atlet-atlet yang ini Bapak motivasi biar semangat kamu ya. Tadi juga ada inian global ya, namanya ya, semua kebinekaan pun ada kita ungkapkan. Terus yang harus kamu perhatikan adalah sikap dalam lompat jauh, materi inti, dengar baik-baik. Yang pertama, membuat awalan. Bagaimana cara membuat awalan? Biasanya ya, yang dilakukan para atlet adalah dengan menggunakan patok kon ya. Itu sekitar bikin awalan dari papan tolakan. Yang pertama tadi awalan. Awal itu kita buat step atau mundur ke belakang dari papan tolakan. Papan tolakan kita ukur berjarak 15 meter sampai 30 meter. Untuk atlet-atlet, rata-rata atlet itu segitu, 15 sampai 30 meter. Untuk antar pelajar, jadi kira-kira ada antar pelajar ada yang 10 meter ada. Ya, karena dia kalau kejauhan takut kelelahan lari. Karena nggak terlatih ya. Nah, untuk itu kita hanya jadi sebuah contoh, Bapak kasih tahu awalan. Yang kedua, yang pertama membuat awalan, yang kedua gerakan lari akselerasi. Makin mendekati papan tolakan makin cepat, jadi bikin makin cepat ya. Contoh Bapak bikin step dulu awalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke belakang 15 sampai 30 meter. Contoh. Ini contoh patoknya, kon. Bapak taruh di sini. Pinggir ya. Kita modifikasi dengan patoknya seadanya. Ya, nemu styrofoam, kita pakai styrofoam. Kalau di atlet di sana kejuaraan dunia udah disediain patoknya kecil-kecil warna-warni. Dan suka-sukanya ada benderanya kalau internasional. Dibenderain. Ya, kita di sini modifikasi pakai kon. Mundur, bikin awalan, step, ya. Ini yang kalau yang tidak mampu, tidak bawa meteran, ya. Sekian step, 100, 200 step, atau 60 step, ya kan? Ya, 60 step. Kita taruh patoknya di sana. Nah, kita buat yang kedua adalah tadi lari dengan akselerasi. Yang ketiga adalah dengan tumpuan atau tolakan. Tolakan yang terkuat kakinya. Terkuat, yang ketiga tolakan. Yang ketiga tolakan. Ya, yang ketiga tolakan dengan kaki terkuat. Pak, saya kanan, ya udah kanan berarti di sini. Kalau Bapak dengan kaki kiri yang terkuatnya. Yang keempat, sikap di udara. Jadi sikap di udara setelah kamu nolak, terus di sini ada sikap di udara. Itu dibagi menjadi 3 gerakan. Yang pertama, gaya menjongkok. Ya. Atau kalau di luar negeri gaya frog, kodok, melompat. Frog jump. Tapi sikapnya di udara. Kodok kalau di videoin tuh pada saat di udara dia seperti itu, ya. Tangannya meraih ke depan atau ke tangan kaki di depannya dia meraih ke depan, ini yang menjongkok. Ya, katak itu. Ya, itu yang pertama, gaya di udara, sikap di udara di sini nih. Sikap melayang, kalau nggak ngerti melayangnya nih di sini. Ya, ada 3 gaya dibagi lagi.
Terus ada sikap melenting, gaya melenting. Ya. Itu yang biasa dipakai oleh poli, sering digunakan buat menyemes tuh, ya. Gerakannya seperti ini. Ya. Atau kalau di lompat jauh gaya menggantung. Ya, kayak orang gantungan tuh, gelantungan. Ya. Kalau di poli melenting ya, pinggangnya melenting, nah, nyemes. Ya, dikait-kaitkan dengan poli kalau ada orang ekskul poli ya itu. Tujuannya sama semua dari 3 gaya. Yang terakhir, gaya ketiga adalah walking in the air. Berjalan di udara. Jadi kalau kamu mau mengurut sejarah Indonesia, kenapa ada film-film lompat jauhnya, lari di udara, terbang, itu adalah teknik modernisasi sekarang. Rata-rata berjalan di udara. Makanya lompatannya untuk juara dunia, kalau kita hitung adalah hampir 9 meter. 8 meter 92. Kita hitung. Kalau ini papannya, kita hitung dari papannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, hampir 9 nih nyampe sini. Kira-kira bener gak itu? Benar. Orang memang ada ukurannya. 8 meter 92. Ya. Di videonya nanti ada di video pembelajarannya pun Bapak akan kasih YouTube-nya. Ya. Bahwasannya memang lompatannya sangat-sangat jauh, 8 meter 92. Rekor pertama dulu Bapak zaman Bapak ya. Itu Carl Lewis. 8 meter 76. Dipecahkan lagi terus menerus. Sekarang sampai pelompat jauh sekarang 8 meter 92. Ya. Jadi pecah-pecah rekor terus menjadi 8 meter 92. Kira-kira kamu bisa gak 8 meter 92? Tadi Pak Uso dengan Bapak dengan umur sekarang sekian ya, 43, cuma dapat sekitar 4 meter. Dulu rekor Bapak SMA 18 alumni sini itu sampai dengan 541. 5 meter 41. Tapi Bapak bukan pelompat jauh, Bapak pelari menengah. Jadi dengan 541 saja sudah cukup jauh. Ya. Oke, Bapak akan contohkan gerakannya. Bapak akan praktekkan. Ya. Mudah-mudahan kamu serius melakukannya. Jadi biar tahu, Bapak hanya mencontohkan sekalian 3 gaya. Ya. Ada gaya menjongkok, ada gaya menggantung, dan walking in the air atau berjalan di udara. Bapak akan contohkan semua. Ya, nanti kamu lakukan satu gerakan saja teknik gaya menjongkok di udara. Ya. Makanya tadi tujuan gawang itu biar kamu bisa lompat untuk gaya menjongkok. Ya. Oke, Bapak akan contohkan. Semua perhatikan, tidak ada yang ke ini. Ya. Oke, Bapak akan contohkan. Ini ada styrofoam adalah tanda. Bapak akan memulainya dari situ adalah kaki start di depan. Ya. Kalau kamu lari jarak pendek sama berhubungan, kita coba lari start di sini dengan kaki tumpu di depan yang terkuat juga. Nanti melakukan di yang ini. Bapak contohkan dari jarak hanya 3 sampai 5 meter. Yaitu gaya menjongkok dulu. Lihat, perhatikan semua. Lihat. Ya. Lihatnya yang di udara. Ya. Oke, itu gaya menjongkok. Bapak akan contohkan gaya menggantung. Ya. Atau melenting. Ya. Kalau tidak cocok, mundurin bisa. Ya. Nah. Karena step itu kalau di sini tidak tepat, tidak nyaman, kaki tumpunya, maka kamu akan lewat di dis. Ya. Pokoknya lewat sedikit saja dis. Ya, itu peraturannya. Makanya awalan itu penting, kenyamanan. Untuk kamu pada saat nanti
menolak, tidak ragu. Lari sekencang-kencangnya, tidak ragu. Yakin akan tepat di sini, ya. Yang kedua adalah gaya menggantung, ya. Jadi kakinya ke belakang seperti proliga, menyemes belakang, ya. Yang berikutnya gaya walking in the air. Ya. Karena Bapak kurang nyaman lagi harus butuh tenaga yang banyak, mundur, butuh daya atau gaya. Ya. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan? Gaya di udaranya, teknik gaya di udara ada 3, menjongkok, menggantung, dan walking in the air. Bisa melakukan dengan yang gaya menjongkok. Ntar Bapak kasih gawang, kamu lakukan. Ya. Teknik untuk memaksimalkan gaya menjongkok. Jadi harus dikasih alat bantu. Ya. Untuk kamu bisa melompat tujuannya ke atas. Ya. Jadi seperti ini. Mendarat dengan kaki Ya. dua. Mendarat dengan kaki dua. Satu awalan lari, tolakan, sikap di udara, dan terakhir adalah mendarat. Ya, dengan kaki dua. Mendarat yang baik. Paham ya? Jadi mendaratnya kaki dua. Pak, ada yang pantatnya ya. Karena dia terlalu jauh, bisa terjadi jatuh. Ah, ini. Ya. Cara pengukurannya adalah yang paling belakang. Ya, tadi ada pertanyaan dari sini. Siapa yang bisa mencontohkan dulu? Contoh. Ya, gaya menjongkok. Go. Tadi Bapak tidak ajarkan kaki dua. Oh iya. Yang lain yang bisa. Bapak. Ya. Ya, Bul. Angkat dulu. Ya. Itu luar biasa. Ya, sudah kategorinya baik. Nilainya cukup baik malah karena sudah bisa melakukan gaya menjongkok dengan baik. Ya. Tinggal kalau dia mau lebih jauh lagi berarti mundur lebih jauh. Yang tadi Bapak bilang untuk lompatan lebih jauh harus ada punya daya. Ya. Percepatan yang lebih cepat, hukum percepatan. Jadi tidak mungkin jarak segitu cepat, jadi mundur. Bapak contohkan sekali lari dari jauh, biar Bapak tunjukkan lompat yang lebih jauh. Oh, ada yang mau nyoba. Coba sakit tadi, yang jauh dari jauh sana. Salah Pak. Ya duduk. Oke, bagus tuh. Oke, itu contoh temannya. Yang baik, coba kita Bapak contoh Bapak sebagai ini biar minimal kamu ada lebih keinginan pengen ngalahin gitu kan. Ya. Perhatikan. Nah, yang belum paham tadi. Udah, ada yang belum paham tadi ngukur yang ini, salah ya. Yang diukur adalah yang belakang, paling belakang. Yang paling belakang, tanda paling belakang. Kalau Pauso jatuh di sini, tiba-tiba pantatnya seperti ini, tangan seperti ini yang paling belakang. Kalau Pauso nggak pakai tangan gini, berarti yang paling belakang mana? Yang mana? Tunjuk. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Yang paling belakang, tanda paling belakang. Paham nih?
Oke, Bapak contohkan terakhir adalah gaya walking there. Karena itu adalah yang modernisasi. Oke, terakhir ya. Tujuannya dia tahu mana yang paling jauh. Ya. Nanti kamu setelah dapat ini mungkin kalau biasa diperbolehkan lagi atletik ada yang lompat jauh ini, kamu bisa ikut. Kalau memang lompatannya bisa sampai lebih jauh. Beda dikit ya. Dan yang sekarang kamu coba satu persatu. Dari cowok dulu. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang baik. Lompat. Pertama kita coba barang laki dulu ya. Jadilah yang terdepan, terbaik ya. Karena kamu jadi contoh untuk nanti wanitanya. Lakukan dengan baik ya. Contoh ini lakukan dengan baik, dengan serius. Oke, satu-satu nanti turun, selesai baru berikutnya. Tunggu yang ini keluar jalan ya. Jangan nanti belum keluar lapangan lompat, ada yang lompat nanti nabrak. Paham ya? Oke, ya, satu-satu. Boleh maju satu. Ya, good. Ya, berikutnya. Duduk situ. Oke, berikutnya. Go. Ya, good. Kurang naik. Yang dicari enggak, bohong. Dia banyak acting. Yang dicari adalah lompat ke atas, jangan sosokan Pak jauh-jauh. Jangan sombong. Ya, berikutnya. Dis. Ya, perhatikan. Harus nginjek papan, jangan lewat. Lewat sedikit aja, Dis, ya. Ya. Kamu keluar. Iya. Bapak tidak butuh kamu lompat sejauh-jauhnya. Bapak lewatin rintangan lompat ke atas. Bukan sosokan, bukan sombong-sombongan. Mendarat kaki dua. Gantung yang ada airnya, cari yang bersih kek. Ya. Ya. Guys, cowoknya duduk, ceweknya yang lakukan. Go. Ya, good. Go. Pendek aja bisa, masa yang tinggi aja, yo. Go. Ya. Ya, go. Ya, mendarat kaki dua, usahain mendarat kaki dua, usahain. Ya, go. Tangannya diayun. Ya, tangan diayun. Injak papannya, jangan lewat. Ya. 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 Ya, Dis, lihat tuh kalau kelebihan, Dis.
Kita lagi nyebrang beda. Orang mah gua nggak Stop. Oke, tadi sudah kamu lakukan dengan teknik gaya menjongkok, tapi dengan mediasi atau alat bantu gawang. Untuk kamu mau melakukan gerakan melompat ke atas untuk memudahkan gaya menjongkok di udara. Ntar ini tanpa kamu berikutnya adalah mempraktekkan dengan tanpa media gawang, ya. Terus yang harus kamu perhatikan ini adalah Bapak buat sendiri gergaji, ya, bikin alat-alat ini, memodifikasi dari ini, dan ini pun menciptakan anak Bapak menjadi atlet-atlet nasional. Bapak bikin sendiri alatnya, dilatih banyak, Bapak gunakan bukan cuman ini saja, banyak, ya, untuk latihan, namanya latihan gawang. Bisa untuk lari gawang, bisa yaitu untuk mediasi, untuk kamu melompat ke atas dalam lompat jauh, ya. Tanpa ini bisa kardus, disusun satu pertama, susun dua, terus sampai kamu bisa lompatannya lebih jauh, dinaikin terus, ya. Tujuannya untuk melompat ke atasnya, dicari yang ke atasnya dalam lompat jauh, ya. Walaupun dilatih kecepatan tetap ini. Ntar kita copot ininya, kamu lakukan lompat jauh, coba. Terserah, kalau mau dari dekat boleh, dari jauh boleh. Yang pasti yang harus kamu ikuti adalah peraturan dalam lompat jauh. Yang pertama, peraturan lompat jauh, kamu harus, terutama ada namanya nomor dada, ya. Terus yang kedua, kalau dalam perlombaan itu kamu lari di lintasan lompat jauh, ya. Jadi minimal tahu nih, seandainya ini lapangannya lagi becek, minimal tahu. Atau kamu nanti larinya nggak usah jauh-jauh dulu, yang di shoot nanti, atau yang dari dekat saja. Ntar kalau ada yang mau nyoba-nyoba, silakan dari jauh. Ini kita tetap dari tadi sama kayak tadi, awalnya dari situ, ya. Terus pada saat nginjek papan ini, ya, tidak boleh lebih atau lewat, ya. Didis, lewat sedikit saja. Jadi yang diperhatikan adalah garis ini. Shoot ke sini, shoot ke sini. Nah, lihat ke kaki, ya. Lewat sedikit saja, dis. Kalau di kejuaraan internasional, nasional atau internasional, ada lilin, ya, dikasih lilin atau kapur. Kalau itu kapur masih zaman dulu, sekarang itu lilin. Jadi kalau kecolek dikit, itu yang kamu mainin lilin itu, cuman lilinnya yang empuk itu, kecolek dikit kelihatan tuh. Itu untuk tanda kalau kamu lewat dari papan, dis. Jadi karena ini kita tidak tahu, Bapak hanya terangin, ya, bahwasannya adalah ada lilin. Melewati papan ini, dis. Melompat dengan kaki dua tadi, ya. Evaluasi nih yang lompat kaki dua. Nah, itu namanya loncat. Dalam lompat jauh adanya lompat, berarti kaki satu, membedakan loncat dengan lompat, ya. Kaki satu, paham nih, ya. Lompat kaki satu. Jadi yang kaki dua, masih kaki dua di sini, itu didis. Dan perhatikan terakhir lagi mendarat. Setelah kamu mendarat, kalau mendaratnya tidak nyampe bak pasir, karena ukuran ini 1 meter, ya, ukurannya 1 meter, antara bak pasir dengan papan tolakan 1 meter, ya. Ini yang tadi awal cowok, ya, 1 meter. Jadi kalau kamu mendaratnya di sini, ya didis. Kalau seorang atlet nggak mungkin, ya, tidak diukur. Atau mendaratnya jauh, mendarat jauh di sini, tiba-tiba dia keluar seperti ini, didis, diskualifikasi, ya. Jadi peraturan dalam perlombaan yang pertama,
pemanggilan atlet dengan nomor dadanya sebanyak 3 kali. Berarti dia kalau tidak ada dis. Terus melewati garis yang kedua, lari tidak lintasan lompat jauh dis. Yang kedua, larinya di sini misalkan dis. Terus lari atau nginjek papan tolakan lebih lewat kakinya dis. Mendarat, yang keempat mendarat tidak sampai bak pasir dis. Mendarat tetapi keluarnya kembali setelah mendarat kembali keluar dari ininya balik didis. Jadi setelah kamu lompat untuk tidak didis, setelah lompat keluar sini tanpa harus mengurangi lompatan kamu. Contoh nih, kalau kamu di sini tandanya tiba-tiba keluar ke sini, yang diukur yang di sini. Jadi peraturan perlombaannya adalah diukur dari papan sampai ke tanda paling terakhir. Jadi kalau kamu udah lompatnya jauh terus mundur jatuh, yang diukur sini tangannya. Ya, yang paling terakhir, tanda paling terakhir. Ya. Paham nih? Dari evaluasi tadi paham ya? Kita lakukan terakhir adalah tanpa media atau alat gawang. Ya. Untuk lompat. Oke, dipersilakan. Mau menurut absen apa cowok kembali ganti-gantian? Cowok dulu, oke. Sama seperti tadi baris, ntar satu-satu turun. Ya oke, go. Ayo mulai. Tangannya nih ya. Di shooting. Ayo yang bisa ini. Mana? Biar sekali pembelajaran ya. Ya, mana? Coba taruh cara ngukur. Sini. Mana tadi tangan terakhir? Ini jauhan mana? Belakangan mana? Ini. Oh ya udah. Sininya aja langsung. Nah. Aduh, deket amat sih. Nah, nih Soki rekornya segini ya, salah gantian. Rekoran, Pak. Salah. Tadi apa Abah bilang? Jangan lewatin ini papan. siswa Putri. Jangan lewatin papan. Terus lompatnya harus kaki satu ya. Oke, berikutnya. Masih kalah sama Soki ya. Sama, Pak. Sama, Pak. Dia mundur tuh. Oh iya. Tadi udah diajar. Masih kalah. Masih kalah. Ini. Iya itu benar. Tadi baru diajar yang paling belakang. Walaupun nyerosot. Ya, masih kalah sama Soki. Ya, ayo kalahin nih yang tinggi. Dis tapinya. Enggak apa-apa nanti. Yang penting ini. Lewatin itu. Gua orang empuk. Ya, berikutnya. Yang lain istirahat dulu, liatin. Masih kalah. Ya, tuh. Ini Soki nih. Geser yang sini ya biar nggak kena. Ayo, kalian Soki. Si Saki. Salah nih, paling buanjir. Emang Ya. di situ, Pak? Ya, nyerosot. Wah, sama ya. Diam. Menang dia dikit. Ya. Naik ya. Rekornya siapa ini? Edi ya? Wah, bukan Sapam Edi ya? Rekor Edi. Ya, jalan. Ya. Ya, no. Pak lagi Pak, saya Pak. Ya udah sono. Boleh rematch enggak, Pak? Boleh rematch. Oh, masih kalah sama Edi. Masih kalah sama Edi. Edi jago. Ini Edi lagi kok. Wah, mantep Edi. Udah Pak, dia Ini udah no. boleh lagi. Kan boleh.
Yang udah duduk aja yang udah. Ya. Dis. Lewat. Kelewat, Dis. Kelewat dikit aja, Dis. Pak, diulang lagi, Pak. Maunya duduk. Alah masih sama. Wah, kelas Edi. Jadi itu biasa lompat kereta. Kalah masih. Salah baik, Pak. Kalah sama Edi. Edi mana? Itu Edi rekornya. Buset, mana lah? Anjing lu. Biasa lompat keretanya. Ya. Pak, apa, Pak? Saya, Pak. Jauh dia sini. Aduh. Kalah. Ya. Nangka. Gua dua. Mana? Ini, Pak. Belakang. Di mana? Wah. Masih dan saya, Pak. Gede. Cewek semua apa ini nih? Enggak. Ah, sama ya, Pak. Mendaratnya jangan pantat makannya. Enggak apa-apa, Pak. Enakan kayak gini. Enggak sih, empuk. Iya, tapi itu bener tuh jawaban. Tapi ini kan pasir aman, tapi memang jangan gitu. Makan siapa? Salam. Bapak di sini itu di situ jauh amat bedanya. Bapak udah tua juga. Apa ganti kasir sih, Pak? Membawa tai itu ketek kamu buat. Sholat. Kira-kira puasa, Pak. Ya, ada apa? Ini enggak, ini kakinya nyerosot. Bagus sih tekniknya bener begitu. Pantatnya ke samping. Enggak bener itu teknik mendaratnya kayak gitu nanti Bapak contohin. Kalau mau duduk ke pinggir. Oke, sudah cukup. Cewek-cewek. Berapa tiga ya, Kang? Dis, kalau ngeliat itu Dis, yuk berikutnya. Duduk, kalau dia langsung udah duduk. Dis, masih. Mendarat kaki dua. Duduk aja, duduk sudah cukup. Ntar dievaluasi aja. Mendarat kaki dua. Lompat yang tinggi. Dis, aduh kenapa? Tadi ada gawang pada lompat tinggi. Kenapa nggak ada gawang jadi kayak orang ini ayo? Tiga ada semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ke penutup ya. Refleksi dan evaluasi ya. Yang harus dievaluasi adalah dalam lompat jauh ini yang harus kamu perhatikan adalah sikap awalan. Beberapa tadi awalan langsung main lari-lari saja, tidak tahu apakah nanti pas atau tidak di papan tolakan ya. Yang kedua, saat berlari itu memakai akselerasi, jadi tidak sembarang lari. Biar gimana caranya sampai di papan tolakan itu bisa pas kaki tumpu yang terkuat. Ya, jadi intinya harus benar-benar fokus dari mulai awalan sampai kamu akselerasi lari itu fokus terus. Makanya jadi atlet itu capek ribuan jutaan kali latihan. Setiap hari sampai ribuan latihan, sampai ratusan dia lompat. Begitu lompat di dis selesai, kalah sama kayak lari jarak pendek. Dis ya dis, sudah mau latihan bertahun-tahun dis sudah. Kayak kamu kalau belajar nggak naik kelas sudah, nggak bakal bisa mengulang kembali ya kan. Tetap aja udah mau nggak mau, itulah hidup. Makanya olahraga itu sebetulnya lebih keras. Ya jadi olahraga itu kalau kamu tidak fokus, sekejap saja hasilnya nihil, kamu berhasil. Gagal
ratusan hari kamu latihan, ribuan hari, ya, sampai tahunan, ternyata gagal hanya sekejap mata. Dis. Makanya di latihan itu harus diulang-ulang, ya. Ini makanya dievaluasi ini biar kamu minimal tahu gerakan-gerakan mana apa aja. Mungkin dalam pembelajaran kita hanya butuh proses bagaimana teknik melompat, ya, yang tadi awalan kamu harus perhatiin, lari harus kamu perhatiin, fokus. Di papan tolakan, sebelum papan tolakan sama, dikurangi langkahnya. Dalam arti diperkecil, tujuannya untuk menghasilkan lompat. Oke, jadi yang harus kamu perhatikan pada saat kamu awalan, diulang lagi, lari tetap fokus, tolakan fokus, sikap di udara harus tetap fokus karena untuk mendapatkan teknik yang baik. Tujuannya untuk tidak cepat gravitasi buminya menyedot. Makanya tadi media itu untuk kamu lompat ke atas untuk mengurangi gaya gravitasi bumi. Karena apabila semakin lebih jauh dari bumi, gravitasinya semakin berkurang. Otomatis dengan kamu gaya yang dihasilkan dari percepatan kamu berlari, maka akan menghasilkan gaya yang lebih besar. Ya, ilmu fisika lagi. Ya. Gaya yang lebih besar dan lompatan lebih jauh. Dan sikap mendarat. Tadi ada beberapa yang mendaratnya dengan kaki satu. Kalau kamu nanti lompatannya 8 meter kaki satu, cedera langsung. Nggak bisa menahan kecepatan dan berat badan kamu jatuh dengan kaki satu seperti tadi. Dan otomatis tidak akan lebih jauh dari yang kaki dua, mendarat kaki dua. Atau tadi contoh yang mendarat dengan pantat, harusnya kamu tuh jatuh dulu baru muter, ya, untuk tidak jatuh ke belakang, rugi, ya. Ini buat evaluasi kamu dalam mendarat, ya. Jadi kamu puter setelah kamu lompat, ya, set, mau jatuh gini muter langsung ke sini, set, paksa ke sini, tarik pakai tangannya, ya, set, ya. Paham nih? Nah, untuk refleksinya yaitu mungkin nanti ada lembaran Bapak berikan. Tetapi kita coba dengan ini dulu, dengan apa? Pejamkan mata. Kamu berhayal atau menghayal sesuatu dengan teknik yang tadi, kira-kira bisa gak kamu bisa menjadi lebih baik dalam lompat jauh ini atau teknik lompat jauh ini? Coba Bapak hitung sampai 3, kamu pejamkan hanya beberapa detik, Bapak bilang stop. Ntar Bapak bertanya apa yang kamu dapat dari tadi kamu lompat jauh. Silakan kamu ungkapin saja, walaupun nanti dikasih lembarannya, ya. Oke, siap. Pejamkan mata, jangan sampai tertidur. Karena asik siang. 1, 2, 3. Oke, pejamkan mata. Bayangkan kamu sedang lompat jauh tadi. Apa yang salah, apa yang ini, dan apa yang harus kamu perbaiki tekniknya. Yang sudah dievaluasi. Oke, stop. Coba apa yang kamu bayangkan, sakit? Kira-kira lompatan kamu tadi apa yang kurang? Apanya? Larinya? Oh, larinya. Apa lagi? Hah? Alam? Oh, kurang kuat. Apanya tuh tolakannya? Iya, tolakannya berarti. Kira-kira yang tekniknya agak kacau dari start, dari awalan lari sampai ini siapa? Ini tangan. Yang dari awalan kacau karena mungkin gagal fokus, tadi ada yang ini ya. Ada yang karena apa, mungkin juga cowoknya malu, ada yang ini melihat cewek, nah akhirnya lompatnya pendek sekali, ya, nggak maksimal atau jadi mendaratnya. Yang mendaratnya kaki satu siapa? Tunjuk tangan. Yang mendarat kaki satu yang begini doang nih. Nah, ayo tunjuk tangan, nggak apa-apa, kita refleksi biar kamu perbaikan, ya. Yang merasa lompat kaki satu, ayo. Nggak apa-apa, kalau kamu merasa ini salah, berarti kamu bisa memperbaikinya. Kalau kamu merasa benar, tidak akan sulit, ya, dalam kehidupan itu.
Coba tunjuk tangan aja nggak apa-apa. Ya, satu terus. Kamu. Duduk. Bisa tadi. Duduk. Yang duduk, yang kaki satu, cewek. Yang hanya malu-malu, yang menungguin doang. Ayo, tunjuk tangan nggak apa-apa. Refleksi namanya. Ini kalau di pembelajaran refleksi. Ayo. Siapa? Cewek. Tadi banyak ya cewek. Oh, berarti nggak refleksi, namanya nggak mau perbaiki diri. Tunjuk tangan. Ayo nggak apa-apa. Hanya contoh ya. Ya, bagus. Ya. Oke, terima kasih. Di sini kita akhiri dengan doa. Tapi sebelum kita berdoa kembali, kita coba buka pantun menjadi semangat, ya. Menjadi semangat, menjadi kamu minimal ada perubahan. Siap-siap, ya. Stop dulu. Satu, dua. Oke, refleksi terakhir yaitu kita buatkan pantun biar kamu tetap semangat. Semangat Pancasila sebelum kita berdoa. Baik, Pak. Ikan bandeng adanya di lautan Atlantik. Kita makan hangat-hangat. Untuk yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Mari kita tetap semangat. Akhirnya dengan doa. Terima kasih atas semangatnya dalam kita Bapak sebagai uji kompetensi atau uji kinerja hari ini. Mudah-mudahan semua dapat manfaat dari semua ini. Hal-hal yang tidak baik dan yang baik semoga bisa diperbaiki. Hal yang baik, semoga amin. Ya, selesai.